DTT, bukan bersih lagi tapi DTT. Terus kemudian di atasnya ada 2 sarung tangan yang saya letakkan setengah koher, dan di atasnya lagi 2 sarung tangan lagi dipakai untuk periksa dalam. Ya ini kalau sesuai sterilitasnya nggak boleh dipegang di pinggir-pinggir sini. Ya, kalau baknya besar mungkin lebih luas ya. Nah, terus sementara kita tutup dulu. Nah, terus kemudian yang lainnya ada APD di bawah, ada pakaian ibu, kelihatan enggak? Ada pakaian ibu dan pakaian bayi di sini yang sudah ditata secara ergonomi. Ya, jadi apa yang kita butuhkan nanti di atas langsung. Terus di sini ada tempat sampah, ini ada tempat larutan deterjen, air DTT dan larutan klorin. Terus di sini ada ini Bu, kendil yang dipakai untuk plasenta nanti. Ya, terus ini sudah lengkap, ada lampunya. Di sini mestinya di sini disiapkan meja resusitasi. Karena kita nggak tahu pasien kita yang lahir nanti apakah normal atau mengalami aspeksia. Ya. Terus di sini ini ada pantung ibu. Terus apa lagi yang ini safety box dan sepatu boot. Yeah. Kayaknya sudah ya, alat-alatnya sudah semua. Terus kemudian sekarang mulai dari langkah-langkahnya ya. Jadi tolong dicermati di situ untuk sikap dan perilakunya. Menjelaskan tujuan kepada ibu tentang prosedurnya, kemudian mempertahankan komunikasi. Komunikasi itu harus dilakukan mulai dari kala 1, tetapi di kala 2 ini bidan juga harus terus melakukan. Menempatkan alat secara ergonomi tadi sudah. Nah, kita langsung ke kontennya ya. Di sini langsung ke kontennya ya. Sebelumnya kita lihat dulu. Ibu mengeluh. Apa kok mengeluh? Ibu, aku pengen ibu. Iya, Bu. Ya. Ibunya sudah kepingin mengejar ya. Nah, kita lihat dulu di sini tanda dan gejala kala 2. Masih ingat ya? Apa Mbak? Doran, teknus, perjol, vulka. Ya. Dorongan meneran tadi ibunya udah bilang. Terus teknus, tekanan pada anus, ternyata di sini menonjol. Vulka, vulvanya terbuka. Nah, ini sudah terbuka banget. Vulvanya sudah ini los, tinggal air aja. Nanti pasiennya tinggal batuk sudah lahir. Ya, doran, teknus, perjol, vulka. Kemudian siap alat, siapkan diri. Tadi siap alatnya sudah saya siapkan ya. Nah, terus kemudian siap diri. Siap dirinya kita pakai APD. APD-nya seperti biasanya. Wah, karo ngoco. Oke, mulai dari atas ya Mbak ya. Pak, ini topi, terus kacamata Google-nya mestinya. Tapi karena saya sudah pakai kacamata, jadi nggak perlu lagi nambah kacamata Google. Terus celemek. Berarti kalau sekarang kacamata malah bisa diganti face shield. Pakai face shield boleh ya, akan lebih ini. Tapi kalau persalinan sekarang itu dianjurkan pakai tumbler, Bu. Oh. Jadi di sini ini ada plastik yang memenuhi persalinan. Ibunya sama bapaknya ada di dalam plastik. Terus ini di sini ada plastik pembatas yang kita dari luar, ibu dan bapaknya. Nah,
delivery kan belum? Sampun kagungan dereng? Belum. Bikin pakai perawan ya, Bu. Belum. Perawan terus Iya. plastiknya yang lemes saja. Oh. Ya, maaf ya, saya lanjutkan terus. Siapalah tadi siap diri. Nah ini saya menggunakan kayak gini harus diberikan nih, saya takut deh. Saya pernah ketemu ada ularnya. Nggak usah. Yang penting nanti dipakai. Oh iya. Saya akan cuci tangan ya. Pakai bib dulu dari cuci tangan. Iya, gitu. Lanjut. Ya. Terus saya cuci tangan. Cuci tangannya berapa langkah, Mbak? 6 atau 7 ya? 1, basahin dulu. Apa ininya? Jembatan keledainya. Tepung ya, telapak, punggung. Ini punggungnya. Sela jari. Selaci kunci. Terus kemudian putar-putar, ini masih pakai sabun tadi ya. Terus baru dibilas. Nah, sudah dibilas gini, ininya ditutup pakai maaf kebalik. Pakai tangan ya. Ada itu. Ini ya. Pemesak. Ya, kemudian kita akan membuka partusetnya karena itu tadi sudah ada tanda dan gejalanya. Kemudian kita buka ini kekecilan gitu. Oh, saya buka ini terus nanti kita pakai untuk apa? Membuka itu yang sepet 5 ml 5 cc juga dibuka, nanti diisi dengan HCl kalaupun mau digunakan ya. Untuk persalinan K2 ini kalau dulu dianjurkannya kan untuk sendiri ya, APN itu disetting sepadu Karena kekecilan ya. karena kekecilan ya, maaf ya. Gimana Bu? Nah, ini taruh sini dulu. Nah, karena kita mau menggunakan, kalau oksitosin wajib ya. Jadi satu persalinan itu sebaiknya oksitosinnya disiapkan 8 ampul. Ini dibantah benar nggak Bu? Ya, nggak apa-apa. Nah, sudah seizin ya sama Ibu koordinator, jadi saya batalkan. Nah, Ini diharap steril ya, maaf yang ya. steril ya. Untuk memindahkan biar cepat. Urutannya cepat. Bu, sebatnya itu ya 5 atau 10 tergantung kemarin panjang gunting etis itu. Iya, jarumnya ya. Iya. Nah, terus sudah saya patahkan ini, mungkin ini matahkannya nanti bila diperlukan saja untuk lido kainnya ya. Nah, jadi tetap saya taruh di situ, tapi spatnya sudah saya buka. Ya, kemudian saya akan menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang saya gunakan ini ya, cara memakainya ya Mbak ya. Jadi ini yang kita ambil yang bagian yang akan nempel di tangan kita. Ini boleh kita menggunakan 1 sarung tangan atau sekaligus 2 sarung tangan, karena sarung tangan yang kiri ini nanti tidak akan dipakai untuk apa-apa kecuali untuk membuka labianya itu. Nah, kalau kita sudah
pakai yang kedua kan dari luar gini, kalau tadi dari dalam. Terus kemudian kita ambil ini oksitosinnya, tekniknya begini, ambil sedikit ya, terus jengkingkan apa bahasanya? Dibalik. Nah, ini lihat di sini tidak akan tetes dia ya, tapi dia akan masuk langsung ke spatnya. Sudah, terus kemudian ini kita keluarkan udaranya, kita tutup lagi, tekniknya membuka dan menutup dengan one hand. Kita buang di tempat sendok. Terus kemudian setelah itu, maaf ini tadi karena belum disiapkan ya, saya tangan kirinya mestinya tadi belum pakai sarung tangan. Sekarang saya akan dekatkan alatnya dulu. Saya menyiapkannya 2 bengkok. Nah, kemudian baru ininya. Ya. Terus kita ambil kapas apa DTT. Nah, kapas DTT ini kapasnya mantap sekali. Berapa biasanya boleh ya? Boleh 5, boleh, atau secukupnya lah gitu. Nah, kemudian kita lakukan vulva hygiene seperti biasanya ya Mbak. Vulva hygiene-nya dari labia mayor yang jauh, kemudian dibuang labia mayor yang dekat. Nah, baru jari kita membuka perineum. Labia minor yang jauh, labia minor yang dekat. Terus dari vestibulum sampai ke anus. Apabila sarung tangan kita terkontaminasi tinja, berarti kita harus mengganti sarung tangan. Tapi ini tidak ada tinjanya karena tadi pasiennya sudah BAB ya. Terus kita nilai, setiap kita periksa dalam minimal mendapatkan berapa hasil? 10, 11 bisa ya. Yang pertama nomor 1 VU tenang ya. Terus yang kedua, ini jari kita masuk. Maaf ya Bu, jari saya akan saya masukkan untuk melakukan pemeriksaan. Masuk, kemudian tangan kiri pindah ke fundus. Buat apa ini tangan kirinya? Ngecek apakah ada kontraksi atau tidak. Kalau ada kontraksi, tangan kanan kita yang ada di dalam vaginanya ibu diam, jangan melakukan pemeriksaan karena ibu akan terasa sakit ya. Terus tadi nomor 1 adalah VU tenang ya. Nomor 2-nya adalah dinding vagina. Kita lihat dinding vaginanya. Apabila pembukaannya masih kecil, dinding vagina ini masih teraba. Tapi kalau dia sudah, kepalanya sudah mepet di dasar panggul, ininya sudah susah diraba. Ya, nomor 2. Terus nomor 3. Nomor 3-nya adalah selaput porsio. Penilaian porsionya adalah ada mencucu, mendatar, menipis, terbuka. Nanti terus kemudian kita lanjut ke yang nomor 4, pembukaan. Setelah pembukaan, kita raba, di sana ada selaput ketuban. Selaput ketuban teraba artinya selaput ketubannya masih positif. Ya, terus selanjutnya adalah bagian terendah janin, kepala ya. Bagian terendah janin. Bagian terendah janin ini kemudian itu tadi nomor berapa ya?
5, 6. Ya. Terus bagian terendah janin. Nomor selanjutnya adalah penunjuknya. Kalau dia presbel berarti penunjuknya adalah buka. Terus kemudian selain itu kita menilai juga molase. Itu belum. Molase kurang ya, Bu? Nah, molase. Jadi nanti semua dari hasil ini bisa dimasukkan di dalam lembar kartograf ya, yang halaman depan. Ya, terus molase. Selanjutnya adalah penurunan kepala. Ya, kalau kita ada di dalam vaginanya ibu, penurunan kepalanya kita nilai dengan bidang Hodge. Ya, bidang Hodge yang setara bidang Hodge 1, 2, 3, 4 masih ingat ya itu ya. Nah, tapi kalau kita palpasi menilainya dengan perlimaan. Terus kemudian nomor 9 itu tadi 10-nya, seandainya tadi ada selaput ketubannya sudah pecah, berarti kita akan menilai si air ketubannya, tetapi ini tadi masih positif ya. Terus kemudian terakhirnya kita akan selesai semuanya ya penilaian kita ya, jari kita akan keluar. Saya nggak batuk dulu. Iya. Terus ini karena sudah selesai jadi kita keluarkan ya. Nanti aja Bu. Maaf Ibu, jari saya akan saya keluarkan ya. Nah, tapi karena ini tadi selaput ketubannya masih positif, kita akan melakukan amniotomi ya. Teknik dari amniotomi sekarang tadi di sini saya siapkan setengah koker yang ada di atas sarung tangan. Setengah koker ini gagangnya ada di dalam sarung tangan. Jadi kalaupun saya pegang gagang ini tidak akan mengurangi kesterilan atau kebersihan dari sarung tangan, gitu ya. Nah, jadi penataannya besok kalau ketemu kita tatap muka. Ya. Terus setengah koker kita masukkan di antara dua jari kita dengan secara menghadap ke bawah. Ya, ininya yang lancip itu menghadap ke bawah. Nah, begini ya. Ini, menghadap ke bawah. Terus tangan saya tadi masih di dalam, mau memperagakan aja. Kita masukkan di sana. Kita kembali lagi melihat kontraksi uterus. Pemecahan selaput ketuban dilakukan pada saat kontraksi menurun. Ya, bukan pada saat kontraksi karena nanti muncrat. Kalau tidak ada kontraksi, ini alot gitu ya. Tadi lupa ya Bu. Ini apa namanya? Mau tak bikin sarung tangan yang diisi. Biar tas kelompok. Ya, tas kelompok. Ya, besok kita praktekkan pemecahan yang benar ya. Terus dilakukan pada saat kontraksi menurun. Makanya tangan kiri kita ada di fundus tetap. Nah, terus pada saat kontraksi menurun, kita puter koker ini. Yang tadi menghadap ke sana, sekarang dihadapkan kepada ibunya. Menghadap ke atas. Nah, gini ya. Terus kalau misalnya belum bisa pakai tangan kiri, begini juga boleh, gitu ya. Besok belajar, ya. Terus kemudian setelah itu kita dekatkan bengkok. Nah, sekarang pada saat kontraksi menurun, Ibu maaf ya, selaput ketubannya akan saya pecahkan. Terus saya pecahkan di sini
dipilih bagian yang tidak kena dengan janinnya. Nah, setelah dipecahkan, air ketubannya ngalir di sini. Besok kita praktekkan pada saat tatap muka ya. Di sini semuanya sudah keluar. Terus kokernya yang tadi menghadap ke atas dibalik lagi. Begini, keluarkan, taruh di sini. Lihat ini ya, taruhnya begini. Terus kita tunggu air ketubannya habis mengalir sambil jari kita meluaskan yang tadi disobek tadi. Nah, di sini kita menilai lagi air ketuban. Penilaian ada sesuai dengan partograf apa? UJDKM. Utuh, jernih, darah, kering, dan mekonium. Nah, terus setelah selesai baru kita keluarkan di sini. Penilaiannya di sini kita menilai sarung tangan. Ya, ada apakah di sini? Ada lendir darah dan air ketuban. Nah, air ketubannya tadi kalau dinilai apa? Berarti ini C karena persalinan normal, karena jernih gitu ya. Nah, sudah selesai. Kemudian yuk kita bereskan alatnya, sekalian dibawa nih. Dibuang ke tempat sampah. Tempat sampahnya di belakang. Ya. Ini ada tempat sampah medis ya. Sampah medis, terus kemudian ini kita taruh ini larutan klorin. Ya, terus sarung tangan kita juga dicuci dengan klorin. Cuci dengan klorin, dilepas dalam kondisi terbalik ya. Ngelepasnya begini. Ini larutan klorinnya sudah ya, ini biar begini biar nampak. Ini begini, sudah dicelupkan begini, masih di dalam air. Terus dilepas satunya begini, melepasnya. Tangannya yang ditarik. Ya. Jadi bukan ininya yang serot ke sana, tapi tangannya yang ditarik. Nah, kalau ini sekali pakai langsung dibuang, boleh langsung begini. Tapi kalau ini mau direndam lagi, boleh begini, terus direndam dalam larutan klorin. Ya, bismillah. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan DJJ. DJJ yang normal adalah 120 sampai 160. Karena ini tadi kepalanya sudah di bawah di sini, berarti DJJ-nya sudah ada di bagian bawah di sini. Nah, kita lakukan pemeriksaan DJJ. Sebaiknya adalah menghadap ke ibu. Nah, di sini menghadap ke ibu. Kalau di sana ada jam, kita lihat jamnya. Kalau jamnya ada di sana, kita bilang sama ibunya, "Bu, mohon maaf ya, saya membelakangi ibu." Nah, kebetulan jamnya ada di sana. Terus setelah ini kita kedengaran DJJ-nya, tangan kita. Nah, ini kita lepas. Kalau Anda begini, kresek-kresek nanti DJJ-nya nggak kedengaran dengan jelas. Nah, di sini kita hitung. Bu, pinjam tangannya ya. Nah, apakah sama dengan DJJ-nya ibu? Oh tidak. Berapa jumlahnya? Kalau jamnya jauh di sana, kita lihat jamnya kita. Nah, 143. Terlalu tinggi soalnya, Bu. Iya, Sini tengah. Ya, DJJ-nya 143. Nah, sekarang waktunya kita bilang sama ibu, "Bu, alhamdulillah
ini maaf ya yang lainnya saya kebiasaan bilang alhamdulillah. Hasil pemeriksaannya baik, kondisinya ibu baik, bayinya juga baik. Sekarang waktunya untuk mengejan. Seperti yang sudah saya ajarkan ya Bu, gimana mengejannya. Ya, mengejannya, ambil nafas dulu, terus dikeluarkan kayak apa ya, batuk, tapi batuknya ngejen, Jadi nanti kalau Anda memimpin itu begini, ambil nafas dulu. Nah, nya ini mendorong kepalanya ini untuk turun ke dasar panggul. Dalam beda ya? Beda. Nah, tapi ambil nafas dulu. Kalau dehem kan pendek-pendek ya Bu. Nah, tapi ini panjang. Ya, besok belajar. Ya, terus memberitahu ibu ini sudah bapaknya besok nungguin. Ini ada bapak-bapak di sini ya Mbak, agak kelihatan. Tapi biarin aja besok partos nungguin istrinya juga kok. No aku lali tekan nanti. Ya, ini tadi memberitahu ibu, sekarang memberitahu bapak. Bapak, maaf ya Pak, ibunya sudah dalam persalinan, waktunya untuk mengejan. Nanti bapak bantu ya. Pada saat ibu mengejan, tolong punggungnya dibantu diangkat. Kalau tidak ada kontraksi, ibunya biar istirahat, diberi minum ya Pak. Ya, terus memberitahu ibu dan bapak sudah. Kemudian kita tawarkan ke ibunya, Bu, mau pilih posisi yang seperti apa? Kan di sana biasanya tempat persalinan itu ada posisinya apa saja, berdiri, jongkok, setengah duduk, merangkak gitu ya Bu. Nah, jadi kalau ibunya mau miring juga boleh, monggo. Miring ya tinggal diiringkan saja ke kiri, terus sambil dipimpin meneran. Nah, sekarang ini kita sampai di persalinan kala 2. Kita ambil handuk yang sudah ditata tadi. Handuknya besar. Yang dibutuhkan hanya satu saja. Dan bagian yang tidak licin, jadi yang bisa meresap. Nah, sementara jaritnya ibu kita lepas dulu. Nanti dipakai untuk setelah bersalin bisa. Nah, kemudian ini handuknya satu saja ya, bentangkan handuknya, terus persiapan alatnya lagi di sini, terus di sini. Ya, kita menggunakan sarung tangan lagi, tetapi tidak perlu cuci tangan. Tapi kalau memang tangan kita tadi kotor, boleh langsung cuci tangan lagi. Nah, cuci tangan lagi, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Ya. Terus menggunakan sarung tangannya boleh kanan atau kiri dulu boleh, ya. Sama saja. Nah, kita pakai sarung tangan. Terus kemudian ini duk kita tempatkan sepertiga, duknya besar. Ngelipat duk ini juga ada tekniknya ya, besok kita belajar tekniknya. Boleh Anda menggunakan sepertiganya begini, boleh menggunakan begini, monggo seenaknya. Jadi ini kemudian kita bentangkan di bawah pantatnya ibu. Bu, maaf pantatnya diangkat sedikit nggih. Nah, jadi fungsinya adalah sampun ya. Ini nanti buat stenen ya namanya ya. Kalau bahasanya Indonesia tuh kok nggak ada ya. Stenen itu menekan. Yeah. Nah, sekarang ini kita pimpin ibunya meneran. Coba Bu, ibu meneran Bu.
Nah, pinter ya Bu ya. Namanya kepala kroning, apalagi seorang primi itu bisa keluar, masuk lagi, ngejek keluar, masuk lagi. Ini bisa berkali-kali. Seorang primi kita batasi waktunya sampai 1 jam. Kalau multi 30 menit ya. Kita pimpin lagi. Ya Bu, pinter Bu. Ya. Ini kalau bayi lahir itu posisinya begini, yang tadi kelihatan adalah UUK-nya. Ya. Terus ya, pinter Bu. Ya, udah habis Bu. Istirahat. Minum dulu ya. Bapaknya ada di sana, minumnya tadi tak taruh di sini. Ya, kita tidak usah memanipulasi apabila masih membuka pintu. Tetapi kalau dia sudah kroning dengan diameter 5 sampai 6 cm, kita baru tangan kita namanya stenen begini. 1 ibu jari di bagian kanan, 4 jarinya ada di bagian kiri. Nah, tetapi ini jangan menekan sekali ke sana, tapi hanya menahan saja gitu ya. Nah, terus kemudian kita tetap pimpin menahan lagi. Seandainya ada kegawatan, kita akan lakukan episiotomi. Indikasi episiotomi itu yang utama adalah hanya karena gawat janin. Nah, tadi kita lihat di sini, saya menggunakan tangan kiri kita. Kita cek DJJ-nya. Pada saat kontraksinya hilang, selalu kita cek DJJ-nya. Nah, ternyata DJJ-nya kok 167. Berarti kita harus melakukan episiotomi. Ya, terus ini sebelumnya kita menggunakan betadin dulu, ya, karena ini tidak ada komnya, jadi betadin ini pura-puranya betadin. Terus kita lakukan di sini disinfeksi, ya, dekontaminasi di sini. Terus kita buang di sana, baru kita ambil lidokainnya. Ya, lidokain itu tadi ini sudah saya buka misalnya. Terus kita ambil lidokain ini 2 ml, 2 cc. Nah, karena lidokain ini 2%, berarti kita harus mengencerkannya menjadi 1%. Nah, terus kita tambahkan lagi dengan Aquabides 2. Nah, sudah begini. Terus tadi yang sudah didesinfeksi, kita masukkan jari kita di sini. Ini kalau sudah mepet kita agak susah, berarti kepalanya dinaikkan dulu, nggak apa-apa. Nah, terus saya suntikkan di sini yang akan digunting, ya. Nyuntikkannya dari sini nggih ke arah sana. Ya. Didekatkan bisa, Bu. Nah, ini saya akan memberikan anestesi di seluruh yang akan digunting. Ini sebenarnya kita yang benar itu menggunakan sepet yang 10 cc, karena sepet 10 cc itu panjangnya sama dengan gunting epis. Nah, ini masih kurang sedikit ya, kelihatan ya, masih kurang sedikit. Kalau yang 10 cc berarti pas di sini. Pada saat nanti kita menggunting, semuanya sudah kena anestesinya. Ya, saya ulangi lagi di sini. Sudah saya masukkan di sana. Terus lihat ya,
Jarumnya saya taruh di atas, di luar ini supaya jelas. Masukkan obatnya sambil ditarik jarumnya. Masukkan, ini sudah diaspirasi, suntik harus dilakukan aspirasi. Sudah diaspirasi, terus kemudian kita masukkan obatnya di sini. Masukkan obatnya sambil ditarik jarumnya. Masuk. Nah, habis di sini. Nah, sekarang kalau mau dilakukan episiotomi, dilakukan cek dulu. Apakah masih terasa apa enggak, Bu? Ini terasa enggak, Bu? Enggak, rasanya kebas, Bu. Nah, pada saat kita lakukan episiotomi, kita harus memimpin ibunya. Bu, coba Bu, ayo ngejen Bu. Udah kerasa tuh Bu, ini ngejen ya. Oh, ngejen. Yuk, terus ngejen terus. Sekali tebas harus selesai. Keres. Sudah. Di tempat yang tadi dilakukan anestesi. Ya. Terus kemudian nggak boleh lagi ya, maaf ya. Nggak boleh lagi. Ini kan sudah ukurannya, ini sudah mepet di sini. Terus wah guntur kok pedot maju ke sana, nggak boleh. Ya, kasihan keras. Ya, terus. Terus ini kita dab, yang tadi sudah digunting kita dab dulu. Kalau bayinya mengejan, kepalanya mepet di perineumnya ibu, perdarahan ini akan berhenti ya. Terus Bu, ayo Bu ngejen Bu. Nah, ini mengejan terus gini ya. Nah, sedikit lagi Bu. Tangan saya tadi begini, kok lupa. Nah, begini nih. Nah, terus kemudian setelah diameternya bayi 2/3, kelihatan ya Mbak? 2/3. Ibunya jangan disuruh ngejen dulu, tapi disuruh batuk-batuk. Jadi keluarnya hanya dari sedikit, ya Bu. Nah, tadi ya di sini apa ini jenenge? Sternum ini tadi begini, 3 jari kita, tapi nggak usah beginilah, biasa aja. Gini, 3 jari kita ada di puncak kepala. Fungsinya supaya diameter terkecil yang lewat perineumnya ibu sehingga tidak merusak perineum. Diameter terkecil biparietal. Nah, terus kemudian jangan begini, narik-narik begini, nanti justru malah akan menjadi ruptur. Ya, udah biarkan saja. Nah, sekarang dari sini ibu dem Bu, batuk-batuk. Ya, ini ya. Terus lahirlah ini UUK. Terus lahir ke depan lagi UUB, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Nah, alhamdulillah ini sudah lahir kepala seluruhnya. Nah, pada saat ini mungkin langsung bisa nangis bayinya, tapi kadang-kadang juga belum. Ya, ini tadi prosesnya begini karena dia melepaskan, masih ingat ya proses mekanisme persalinannya. Ya, terus sudah begini lahir seluruhnya, baru duknya dilepas. Nggak usah mengusap lagi ya, karena dia lewat tadi sudah sekaligus. Terus tangan kiri kita pindah ke sini, ke dagunya, jangan menutup tapi ke dagu. Nah, terus kita cek adanya lilitan tali pusat di sini. Oh, tidak ada lilitan. Terus kita tunggu putaran paksi. Ya.
Tadi di punggungnya ada di mana ya? Oh, tadi utar paksi. Terus sudah utar paksi, kita pegang secara biparietal. B2 parietalnya ada di sini dan di bawah biparietal. Nah, saat ini kita lahirkan bahu anterior. Nah, lahirkan bahu anterior, dia lahir sepertiga. Jangan sampai sudah di sini langsung di atas, tapi lahir bahu anterior dulu supaya tidak terjadi fraktur di sini kalau Anda angkat ke sana. Ya. Terus sudah begini, lahirkan bahu belakang. Selanjutnya sangga. Lihat tangan saya ya. Saya nggak begini, tapi saya begini karena menopang kepala bayinya supaya tidak jatuh. Jadi aku kelek terbuka gini. Ya, terus 4 jarinya ada di punggung, 1 jarinya di dada, tapi nggak usah polti, nggak usah. Ini yang penting 4 jari ini. Terus kemudian ini sangga, tangan yang kanan saya menyangga namanya, tangan kirinya menyusur, susur. Ini kalau air ketubannya tadi masih ada, licin, cepat sekali bayinya ini lahir. Ya, terus kemudian sampai ke pahanya. Setelah lahir pahanya, kita selipkan salah satu jari. Nih, kita selipkan salah satu jari di sini. Terus susuri. Jangan berhenti kalau belum lahir keseluruhan dari bayinya sampai ke tungkai. Nah, kemudian lahir keseluruhan bayinya, menangis kuat. Alhamdulillah Bu, bayinya perempuan. Ya. Yang kita nilai apa? Ada berapa penilaiannya? Tadi sebelum lahir kan ada 2. Yang 2 itu apakah dia cukup bulan dan air ketubannya. Tadi ketubannya bersih. Jernih karo bersih. Terus ini kita penilaian selintas tadi ada 3. Berarti dia menangis kuat, artinya bayinya sehat. Kalau dia menangis kuat sebenarnya itu sudah warna kulitnya pasti merah. Ya. Terus kemudian satu lagi tonus otot, dia bergerak aktif. Nah, sampai di sini tadi saya ulangi lagi, ini penilaian selintas sambil melakukan, karena saya sambil cerita ya, melakukan mengeringkan, ya, mengeringkan, rangsang taktil maksudnya. Saya kita balik dulu. Nah, rangsang taktil ini sudah begini, terus supaya bayinya tidak kedinginan, langsung kita ganti dengan kain yang kering. Nah, biasanya ini kalau misalnya biar cepat, itu tadi boleh disiapkan dulu di wiru begini. Ini kainnya kan segini ya Mbak, dibentangkan, kita ambil sepertiganya, terus kita letakkan di dagunya bayi. Terus kemudian ini ditutupkan ke kepala sampai ke tubuhnya, ya. Ini, begini. Nah, terus tanpa mengangkat bayinya, biarin saja bayinya di atas perut ibu. Tangan kiri kita mengambil handuk. Nah, maaf ya Pak, ini ditaruh di sini. Ya, sambil mengangkat kainnya. Nah, di sini berarti kita nggak usah repot-repot mengangkat bayinya. Kalau bayinya kecil nggak masalah, tapi kalau bayinya besar kan nggak kuat tangan kita ya. Nah, ini sampai di sini ya Bu, penilaian ya. Ya, sampai penilaian ini bayi baru lahir. Selanjutnya nanti akan ini kan ke bayi baru lahir. Sebenarnya kalau begini ini sudah sampai ke
kala 2-nya sudah selesai, karena kala 2 itu secara teori kan mulai dari apa Mbak? Kontraksi teratur, adik kuat sampai pembukaan lengkap kala 1. Kala 2-nya pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Nah, ini sudah kala 2-nya selesai sampai di sini. Tetapi kemudian setelah itu kita akan cek adanya bayi kedua. Ini supaya 1 menitnya tidak hilang, berarti kita cek dulu bayi kedua. Terus kita ceknya begini saja ya, bukan ecek-ecek tuh maksudnya masase, bukan, tetapi ngecek saja. Kenapa kok harus dilihat bayi keduanya? Karena oksitosin yang akan kita suntikkan nanti bisa berakibat kontraksinya di rahimnya ibu menjadi kontraksi sehingga menutup. Nah, kalau sudah menutup, bayi keduanya tidak bisa lahir. Nah, oleh karena itu ini dicek dulu baru disuntikkan. Ya, maaf ibu, saya suntikkan ya di sini. Yang disuntikkan ini pura-puranya pahanya begini kan ya. Jadi yang kita suntikkan jangan nyuntiknya asal jus saja ya. Kita care-nya ibu juga ini. Maaf ya Bu, jadi harus agak membungkuk. Nah, kita suntik di sana. Nah, tanpa menggunakan desinfektan ya, desinfeksi. Terus kemudian ini sudah dimasukkan di aspirasi, masukkan obatnya. Nah, gini terus kemudian baru ini ternyata rakang ya. Tadi nggak bisa dibuka beneran. Nah, udah begini. Nah, kita baru sambil menunggu pelepasan plasenta, kita jepit potong. Ini jepit potongnya oleh siapa? Kala 3. Kala 3. Bayi baru lahir. Kala 3. Kala 3. Nggih. Oh, nggih. Ya, jadi ini di kala 2-nya sampai di sini ya, Mbak. Mungkin nanti kalau pas lagi kita tatap muka, kalau ada yang masih kurang-kurang bisa kita lengkapi nanti. Ya, saya kira itu mungkin untuk kala 2-nya saya sudah demokan tadi persiapan alat, kemudian episiotomi dan amniotomi serta persalinan kala 2-nya. Nah, nanti seandainya sudah mau dilakukan IMD yang kita bungkus begini tadi, nggak usah repot-repot, tinggal buka saja di sini, langsung ke scan to scan ke ibunya. Nah, praktis. Ini tinggal dikasih topi. Wah, topinya ya, topinya kegedean. Oh, ini IMD. Nah, IMD ini diusahakan dia ngangkang di perutnya ibu. Ibu maaf ya, bayinya ini putranya dipegangin ya Bu ya. Nah, begini. Sambil begini, terus kala 3-nya belum selesai. Sambil kita melihat kondisi ibunya di sini. Tangan kita tadi kena darah ya, sebaiknya dicuci dulu kalau kena darah. Kalaupun tidak, berarti kita cek nadinya ibu. Ibunya kan megang bayinya nggih. Kita cek supaya kita tahu kondisi ibu tidak jatuh dalam shock. Ya, yang kita cek hanya nadinya saja, nggak apa-apa. Sudah kita tahu nadinya yang tanda-tanda shock kan bisa kita lihat dari ya itu ya. Jadi itu untuk kala 2-nya. Karena berhenti di kala 2 saya sudah menyiapkan ini tadi nggak dipakai ya, ini sudah lanjut. Ini sudah lanjut ke kala 3 nanti. Ya, saya akan bereskan alat saja. Ya, ini nggak kepakai jadi ditaruh di sana. Yang harus dibuang di sana, dibuang di tempat itu tadi ya, seperti yang tadi. Terus ini juga saya taruh nanti di sini
dupnya kita ambil ya, ngambilnya begini. Tapi ini mau dipakai kala 3, biarin aja ya berarti ya. Terus saya akan cuci tangan seperti yang tadi, ini saya naikkan saja. Begini, terus dilepas. Nah, lepas begini. Kalau mau dibuang berarti lepasnya ini direndam dulu, langsung di begini. Nah, langsung dibuang. Karena kalau yang sing dayus, tapi kalau direndam ya biarin aja di sini. Nah, terus kemudian tadi buat apa kok ada deterjen? Deterjen itu dipakai untuk merendam linennya ibu. DTT nanti dipakai untuk memandikan ibu. Terus ini yang dipakai untuk plasenta itu. Nah, saya kira itu sudah selesai. Kemudian karena sudah selesai, saya akan cuci tangan lagi. Alhamdulillah. Ini syutingan dulu. Boleh bicara ya. Ya. Terus untuk evaluasi ibu selalu saja kita lakukan. Itu tadi evaluasi pertama kondisi ibunya ya. Terus kondisi bayinya selalu juga kita lihat. Di sini kita diungak apa jenenge? Dilihat apakah bayinya biru, sudah bisa ketemu dengan putingnya ibu atau belum. Nah, itu selalu kita lakukan. Nanti untuk vitalisain keseluruhan, pada saat selesai sudah semuanya persalinan, baru dilakukan vitalisain secara keseluruhan. Ya, itu ya mungkin dari saya. Kalau ada kurangnya nanti kita lengkapi pada saat ketemu tatap muka. Nah, di kelompok kecil. Sekian mungkin, atau mau ada yang bertanya? Ya, Ya, sambil terlalu cepat ya, Mbak? Waduh, ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi lupa. Saya nggak usah pakai sarung tangan ya, Mbak. Tadi pada saat ada lilitan, ini sudah begini. Kita ternyata ada lilitan. Kalau ini kendor, bisa dilewatkan kepalanya bayi. Nah, begini. Kalau dia gubetnya kenceng, nah kita ambil tadi klem. selangnya itu. Selangnya? Iya. Buatan popo? Enggak apa-apa. Kala 2 besok dipotong, kala 3 deh. Oh iya. Ya, ini ya Mbak ya. Kalau tadi ke kendor bisa dilewatkan tadi. Ya, terus lanjutkan melahirkan bahunya. Kalau dia kenceng, aduh kok ini kenceng sekali ya. Nah, kita asal saja. Kita ambil di sini klem 1, terus ambil lagi klem satunya lagi di sana. Jangan sampai menjepit bayinya. Nah, terus dihadapkan ke sana atau ke sini juga boleh. Kalau dia mengganggu, langsung dilakukan pemotongan tali pusatnya. Benar Bu? Bismillah. Nah, sudah begini. Terus baru kita lahirkan bayinya. Nanti pada saat sudah selesai, kita lihat sak piro yo pemotonganku mau yo. Oh, ternyata terlalu panjang, berarti kita sesuaikan sesuai dengan aturannya 3 sampai 4 cm di sini. Gitu ya. Mbak siapa tadi yang tanya? Sepukui.
Sama Bu. Mbak Salma, terima kasih Mbak Salma. Ya, Sudah jelas? Rasanya. Sudah jelas Mbak? Ya, besok kita ulangi pada saat kita tatap muka. Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin bertanya Bu. Oh, oke ya. Silakan. Iya Bu, kalau kan yang suntik oksitosin di bagian pahanya, kenapa tidak disinfektan? Ya. Kalau terlebih dulu. Ya, pertanyaan yang bagus. Kita anggap sebagai badannya ibu ini, walaupun dia keringetan, walaupun dia keringatan mungkin kotor ya, tapi ini tidak ada flora patologi. Jadi karena ibunya normal semuanya, kita tidak lakukan disinfektan. Tetapi kalaupun Anda mau melakukan itu ya nggak masalah, itu lebih baik. Tapi di dalam langkah-langkah HPN itu tidak menggunakan kapas alkohol atau kapas detol. Jadi cukup ini tadi kan sudah steril, terus langsung kita suntikkan. Gitu nggih. Jadi dianggap sebagai ibu hanya mempunyai flora normal saja. Gitu Mbak? Ye, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, Mbak siapa ya? Mbak Desinta. Duduk ya, sambil duduk. Nah. Silakan Mbak. Mbak Etika.